A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam, sugeng rahayu semua para murid, santri, dan para pemirsa dimanapun berada. Semoga pada malam hari ini selalu dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Alhamdulillah para murid dan santri, guru masih diberi kesempatan dan masih dalam keadaan sehat dan nyaman. Guru melanjutkan membuat video dengan judul Perjalanan Bangsaku yang sangat panjang volume ketiga. Video ini menyambung dan meneruskan dari video yang kedua dan yang pertama. Karena perjalanan bangsa kita adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Para murid, para santri, dan juga para pemirsa, semoga video ini sangat bermanfaat, membantu sebagai pencerahan dan pemahaman yang baru, dan sekaligus guru berharap semoga video ini mampu menyadarkan para pemirsa dimanapun berada. Kembali lagi melalui substansi yang pokok, kita semua di era sekarang, di zaman sekarang, kita semua, khususnya Anda para pemirsa, Anda menjadi gelisah, Anda menjadi sengsara, bahkan Anda saling bermusuhan. Sesungguhnya Anda semua korban dari sejarah masa lampau yang dibuat orang-orang terdahulu, sehingga kita pun menjadi tidak bisa rukun karena ada pemahaman-pemahaman yang salah. Sedangkan pemahaman yang salah, kita menjadikan sesuatu hal itu menjadi kebenaran. Para pemirsa dimanapun berada, sesuai dengan alur cerita, melanjutkan dari volume yang kedua. Dari volume kedua, ada peristiwa di masa lampau dalam kerajaan di negara Republik Indonesia di Pulau Jawa. Kerajaan ini pun juga dikatakan kerajaan yang kecil tapi yang sangat besar karena terakhir dari kerajaan peradaban yang ada di Nusantara. Sejak dimulai peristiwa adanya pemberontakan atau perusakan dari peradaban di negara kita di Pulau Jawa, disebutlah suatu kerajaan namanya Majapahit. Nah, disinilah hal yang sangat mendasari dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia dan sekaligus mewarnai peradaban di dunia. Satu contoh, setelah dimulainya adanya kerajaan yang dihancurkan, dibuatlah dari si putra, dari Selir, ingin mengembangkan kerajaan Islam yang di Demak. Ini penting ya para murid, dari video yang lain ini yang sangat penting karena ini sejarah dan menerangkan kitab, menjadikan mindset manusia ya. Nah, di situ ada namanya tim yang disebut tim 9, yang disebut sekarang adalah Wali Songo. Dari tim itu kemarin sudah diterangkan oleh guru, ada yang dari Persia, ada yang juga dari Chinese. Nah, disitulah mulai dibentuk sistem atau strategi atau motivasi-motivasi yang dimasukkan dalam ranah menjadikan satu cara untuk mengatur rakyat dan umatnya. Kesalahan atau orang-orang terdahulu, satu, ada sesuatu penggubahan dan digubah dalam berkepentingan maksudnya agar kerajaan yang di Demak dengan simbol kerajaan Islam agar menjadi besar dan mekar, dibuatlah konsep namanya tatanan agama.
Nah, agama itu yang dimaksud adalah agama Islam. Ya, agama kita sekarang itu. Diterangkan banyak hal tentang pemahaman. Digambarkan sesuatu hal seakan-akan itu dari Tuhan. Nah, disitulah nanti kita kupas oleh guru ya. Para murid, para santri, coba pada masa lampau dibentuklah suatu kerajaan di Pulau Jawa, tepatnya sekarang di Demak, mungkin sekarang juga disebutlah Kabupaten Demak. Maunya para leluhur itu membuat konsep. Namun dari video yang lain sudah diterangkan guru, kesalahan beliau-beliau dulu adalah mengambil dari Jawa. Nah, gara-gara mengambil itulah yang jadi problem, dan di situ digubah demi kepentingan orang-orang terdahulu. Bukan tulus untuk mendidik manusia, untuk menyelamatkan manusia, tapi ada kepentingan atas nama kerajaan demi menguasai sesuatu wilayah. Start awal ini yang tidak baik ini yang jadi sekarang jadi problem di Indonesia dan seluruh dunia. Maka bila kalian kita mempelajari dan mencermati, karakter agama kita ini adalah karakter untuk menjajah atau memperluas wilayah. Dan untuk memperluas wilayah itulah diberi statement-statement gambaran dan gambaran cerita. Nah, itu yang menjadikan problem yang belum terkupas. Semoga video ini dan video guru yang lainnya mampu menerangi kalian sebagai manusia, khususnya kalian yang beragama Islam. Agar kalian mendapatkan kesadaran, mendapatkan tuntunan yang benar, dan kalian semoga mendapatkan kebenaran Islam yang betul-betul rahmat bagi kalian, sehingga kalian pun mampu merahmati hidupmu dan mampu merahmati negara dan bangsa. Dan syukur alhamdulillah kalau videoku mampu merahmati dunia seisinya, sehingga bangsa manusia akan rukun kembali, meninggalkan pemahaman-pemahaman yang tidak benar itu. Para murid, para santri, coba diajarkan sedikit ya. Kembali lagi tentang berbicara Al-Quran yang kita imani. Karena bahasa itu bahasa sakral, itu bahasa ilmu. Itu tiga bahasa menjadi satu sulitnya. Kalau tidak mampu diterangkan. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Kawi, ada bahasa Sangsekerta. Maka kalau itu ditulis di suatu kitab atau tulisan, seluruh dunia tidak akan pernah mampu menerangkan apa yang dimaksud. Karena itu tiga bahasa menjadi satu. Sedangkan kita dan Anda sendiri yang dari Jawa pun tidak mampu membuka file itu. Karena itu dibuat pada masa lampau dan bahasa masa lampau tidak seperti bahasa sekarang. Nah, itulah yang jadi problem. Maka sampai sekarang tahun 2023 Masehi, kitab Al-Quran itu seluruh dunia itu hanya tafsir. Itu problem para pemirsa ya. Satu contoh diulas ini sangat penting ya. Semoga kalian tercerahkan, sehingga kalian menjadikan manusia yang sadar, menjadi umat yang sadar, tidak memusuhi orang lain. Satu contoh karakter yang dibuat oleh orang terdahulu, membuat agama ini dengan nada atau dengan keadaan emosi. Dari keadaan emosi ini ingin mendirikan suatu kerajaan yang disebut kerajaan Islam. Nah, di situ ada tim namanya tim 9 atau yang disebut Assalamualaikum Wali Songo, ya. Yang jadi problem, setelah kitab itu ditulis, buku-buku motivasi ditulis, karena alam tidak menghendaki, karena ada sesuatu yang tidak benar, maka kerajaan leluhur kita yang dari Demak tidak diridhoi oleh leluhur, tidak diridhoi oleh para moyang, alam tidak menerima. Sehingga yang di Demak sampai terus itu tidak pernah tumbuh dan tidak pernah terjadi. Yang jadi permasalahan para murid, para pemirsa, karena tulisan itu sudah ditulis dan sudah disampaikan ke sana kemari sampai sekarang ini.
Nah, dari awal itu mulailah dikembangkan, ada yang Chinese, ada yang dari Persia, itu sampai di bawah ke tanah Arab sana. Satu contoh dibuka oleh guru filenya. Bismillah, semoga bermanfaat ya. Karena ini adalah sesuatu sistem yang mau menguasai wilayah, dibuatlah dalil atau tuntunan yang diatasnamakan kebenaran. Masih ingat enggak dengan video yang lain? Barangkali para pemirsa mempelajari atau mengucapkan kalimat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur. Coba apa artinya itu? Itu arti tafsir ya, bukan faktanya ya, dipahamkan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi turja'ul umur. Itu diartikan bahwa bumi dan langit miliknya Tuhan Allah. Itu bila dipelajari dari aspek politik, itu mau menghabisi kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah yang dikuasai orang lain atau kerajaan lain. Sehingga bumi diatasnamakan miliknya Tuhan. Bagi kita, bagi Anda para pemirsa tidak paham. Para pembaca kitab diyakini itu suara Tuhan. Nah, itu yang jadi problem para murid, para santri. Nah, itulah statement leluhur kita mau mengembangkan hal-hal seperti itu. Ada lagi coba yang diterangkan lagi kalau sudah menerangkan di situ. Inna akramakum indallahi atqakum. Masih bisakah Anda memahami dan mengerti apa yang disebutkan dalam kitab itu? Kalau toh dikatakan, diartikan inna akramakum indallahi atqakum, ditafsiri ya, sesungguhnya derajat manusia di hadapan Allah itu sama, kecuali yang bertakwa. Bila ditangkap secara moral atau hak asasi manusia, itu seakan-akan benar, seakan-akan mulia. Coba diulas oleh guru lebih detail. Bahasa itu dibuat pada masa kerajaan. Pada masa lampau, masa kerajaan, dunia sosial politik itu ada namanya kasta. Ada kasta Sudro, ada kasta Waisyaki, ada kasta Satria, ada kasta Brahmana, ada kasta Betara. Nah, karena kerajaan itu dihancurkan dan ditumbang, nah dibuatlah statement itu sehingga orang awam, orang Sudra merasa diberi kebebasan sehingga dia mau melawan kerajaan. Karena diterangkan diberi hak yang sama. Manusia yang membuat kalimat itu karena dia merasa dikucilkan, merasa terkucilkan bukan dari kerajaan, sehingga mempengaruhi orang lain menuntut kepada rajanya, menuntut kepada negaranya. Karena diatasnamakan kebenaran dan diatasnamakan Tuhan, dipakailah dalil itu adanya kesamaan. Lantas yang jadi permasalahan, sesungguhnya kehidupan dimanapun itu tidak bisa disamakan para pemirsa ya. Orang awam dengan orang yang terdidik tidak sama. Murid dan santri pun derajatnya tidak sama. Santri dan kiai tidak sama. Kiai dan ulama tidak sama. Ulama dan syekh tidak sama. Nah, kalau diberi statement itu artinya orang awam ini berani memberontak kepada negara. Nah, inilah yang terjadi sampai dimanapun kalau agama ini dikembangkan, dalil-dalil ini dikembangkan, selalu bermusuhan kepada dimanapun negara itu ada. Lantas bagaimana kalau sudah seperti ini? Maka guru memberi pemahaman, semoga kalian tersadarkan, kalian semua adalah korban sejarah, korban tulisan. Satu contoh berketepatan di era sekarang, guru sempat mengikuti
media sosial sempat kemarin ada kalimat Fir'aun yang lagi trending, sehingga masalah saling menghujat dan masalah pemahaman bahasa yang kurang tepat ya. Ini diajarkan guru ya. Di era sekarang manusia ada kata Fir'aun dan manusia dituduh sebagai Fir'aun, dan orang yang mendapat kepercayaan dari sosial menuduh orang itu Fir'aun. Artinya di otak manusia di era sekarang dengan kalimat kata Fir'aun terbentuklah sesuatu imajinasi ilustrasi yang buruk. Sedangkan bahasa Fir'aun itu sejarahnya dari mana? Manusia memahami kalimat itu buruk gara-gara kita, Anda membaca tulisan dan mendengar. Kita membaca dan mendengar dari kitab. Kitab itu ditulis masa di era Majapahit dengan Wali Songo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para leluhur yang ada di Jawa keseluruhannya. Yang dimaksud cerita Fir'aun itu bukanlah yang Anda gambarkan, itu yang dari negara Mesir sana. Itu sindiran atau motivasi menerangkan kerajaan Majapahit disindir dengan kerajaan atau raja yang disebut Fir'aun. Jadi Brawijaya yang kelima, keempat sampai seterusnya itu digambarkan, diceritakan di dalam cerita namanya Fir'aun. Lah yang digambarkan yang memusuhi itu dari keluarganya. Nah itu diatasnamakan perintah agama. Nah setelah itulah maka semua benda-benda, arca-arca, tempat-tempat yang keramat yang bagus itu dirusak karena mendapat motivasi yang salah. Gara-gara cerita yang digambarkan seperti Fir'aun. Kalau tahu para pemirsa, Anda manusia yang mempunyai pengetahuan, apalagi di era sekarang. Kalau tahu ditarik dalam sejarah bahwa Fir'aun itu digambarkan orang yang dari Mesir. Pahami betul-betul di era sekarang kalian lebih pandai daripada aku. Bukalah Google, bukalah YouTube, bukalah internet. Kalau toh memang Al-Quran itu diterima oleh orang di Arab dari kota Mekah, bagaimana manusia itu mendapat wahyu menerangkan dari kota atau negara atau wilayah Mesir? Kalau ada orang di Mekah mendapat cerita dari kerajaan Mesir, artinya manusia itu bukan nabi, manusia itu ahli sejarah. Kalau toh Anda lebih cerdas, yang dimaksud Fir'aun yang di Mesir itu kan sejarah kerajaan di sana, rajanya gelarnya itu Ramses. Kalau suatu kerajaan gelar rajanya dengan bahasa Ramses, digubah di kitab jadi Fir'aun itu tidak boleh dan itu salah. Ramses ya Ramses, Prabu ya Prabu, tidak boleh digubah. Saya pun tidak paham kecerdasan kalian bangsa manusia yang di era sekarang. Katanya Anda semua para pemirsa sekolah, belajar, mengerti internet, mengerti sejarah. Bisa ndak kalian membedakan Fir'aun dan Ramses? Kalau Ramses kau gubah di kitab jadi Fir'aun, cerita kitab kau samakan dengan Ramses, itu artinya tidak ketemu. Nah itulah para murid, para santri, cerita-cerita ini digubah orang-orang terdahulu. Sehingga seakan-akan kalian paling benar, orang lain kau rusak, orang lain kau hancurkan, orang lain tidak mengikuti kamu, tidak mengikuti gurumu, tidak mengikuti kitabmu, kau musuhi. Lantas bagaimana kalau sudah seperti begini? Kalau toh Ramses ini cerita dari negara Mesir, dengan negara Arab, dengan kota Mekah itu sangat jauh. Dan tidaklah akan pernah mungkin Tuhan memberi wahyu manusia itu tentang sejarah kerajaan negara lain. Yang dimaksud wahyu sebagai petunjuk adalah petunjuk menerangkan tentang kehidupan,
petunjuk menerangkan kebaikan, bukan menerangkan sejarah negara orang lain. Sedangkan kota Mekah dengan Mesir itu sangat jauh. Rajanya gelarnya Ramses. Sama juga, kalau toh peradaban yang ada di negara Republik Indonesia itu gelarnya Prabu, tidak boleh digubah. Lah kalau kalian para pemirsa yang mempunyai kecerdasan tidak paham seperti ini, Anda ini ditipu sejarah. Lah kalau Prabu kalian rubah, engkau jadi Syekh. Lah kan Syekh Prabu Siliwangi, Syekh Prabu Brawijaya. Nanti kalian menceritakan bahwa Syekh Prabu Siliwangi putra keturunan dari Rasulullah. Syekh Prabu Brawijaya keturunan Rasulullah. Lah kan rusak dunia ini. Bagaimana para murid, para santri, para pemirsa? Aku penceramah, aku yang menerangkan di sini. Aku hanya seorang petani. Masa kalian yang sekolah, yang mempunyai pendidikan, hal-hal seperti begini masa tidak mengerti ini bagaimana ini? Sedangkan di Indonesia katanya Anda ada profesor, doktor, arkeolog, ahli tata bahasa, ahli sejarah. Masa hal seperti ini kalah dengan petani ini kan tidak lucu kalian ini. Sedangkan bumi negaramu sehebat ini, semakmur ini. Ya kalian tidak mengerti sehingga bumi merusak, negara yang hebat hancur, semerawut seperti ini. Lantas bagaimana kalau sudah begini? Semoga video ini betul-betul mencerahkan kalian para pemirsa dimanapun berada. Nah, coba dari bahasa-bahasa seperti itu Anda pun tidak tahu. Lantas bagaimana? Coba dengarkan kalau tentang bahasa-bahasa yang lama. Seperti itu tadi. Walillahi ma fis samawati tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Di video yang lain sudah saya terangkan. Quran itu dari Quran kan sudah tahu. Sebelum masuk ke Quran namanya turutan. Tak kampleng loh. Tak alif ba tak. Nah, ada. Itu semua dari bahasa Jawa. Nak barangi ilang golek ono. Nggih Pak, tak iya aneh loh. Tak iya dibuka-buka. Itu bahasa Jawa. Nah, ini ada sesuatu cerita untuk mengulas sedikit bahasa masa lampau agar kalian tahu. Bismillah saya buka sejarah dikit. Ini pun juga sulit bagi kalian para pemirsa karena ini tentang spiritual. Ada dalam perjalanan spiritual gurumu ketemu dengan leluhurnya. Di situ ada 3 figur, 4 dengan gurumu. Ada beliau, Assalamualaikum, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Ada satu lagi beliau, Kanjeng Syekh Rahmat, Kanjeng Syekh Jenar alaihissalam. Dan ada juga beliau di situ, Raden Said. Dan aku dipanggil di situ. 4 figur menerangkan sejarah, menyiapkan peradaban yang akan datang. Coba di situ ada sedikit bahasa, saya sebagai manusia yang mewakili alam manusia di era sekarang. Leluhur kita yang di sana pun berkumpul dan aku mewakili agar peradaban di bumi Pancasila menjadi benar. Saya banyak hal yang saya tanyakan. Satu letupan, satu suara yang dikeluarkan oleh beliau Syekh Jenar alaihissalam. Coba bagaimana? Beliau Assalamualaikum yang disebut Syekh Jenar alaihissalam memarahi beliau kepada Sunan Kalijogo. Coba pahami bahasa ini. Hei Said, negara yang makmur, negara yang besar itu mbok ambyukno. Coba. Itu kan bahasa Jawa. Mbok ambyukno. Coba. Apa maknanya? Dimarahi dia. Di sebelah kiri guru ada beliau Syekh Abdul Qadir. Dia pun juga diam. Karena si muda dimarahi yang tua. Tatkala Anda tidak paham dari sejarah tata bahasa,
Ambiyuk dirubah menjadi ambiya. Nah, itulah problem bahasa kalian tidak paham. Ambiyuk bahasa Jawanya itu merobohkan. Ditulis di dalam kitab Ambiya, kau katakan dia adalah manusia yang menyelamatkan dunia. Bila ditarik dari bahasa yang beredar dalam bahasa agama, ulama warasatul ambiya, apa artinya kalau Anda mampu mencerna bahasa itu? Kalian kan hanya menafsiri ulama pewarisnya Nabi. Apa hubungannya Nabi dengan ambiya? Karena itu bahasa Jawa. Lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Maka kembali lagi guru melalui video ini sadarkan diri Anda masing-masing. Anda terjerumus dari kitab-kitab yang beredar dan itu pun buatan orang-orang terdahulu. Dan aku sebagai penyambung lidah, penyambung pengetahuan dari masa lampau. Tidak lain aku hanya menginginkan kalian rukun kembali sadari bahwa kalian dalam terjerat dogma-dogma. Lantas bagaimana ini? Aku pun kemarin sudah mewakili beliau-beliau, semua guru-gurumu, guru-guru kita, orang tua kita, yang membuat agama sudah mengatakan, ya dia mohon maaf, ada kesalahan, dan memang disengaja. Diulas tentang kata Wali Songo. Kalau toh Anda memang ahli sejarah, dan memang Anda masih mempunyai kecerdasan, kalau toh digambarkan, disimbolkan, ada kata wali dan songo. Pernahkah Anda berpikir 9 figur itu yang mengangkat dia wali atau dia menjadi wali siapa? Apa Kanjeng Nabi yang mengangkat? Atau Nabi Adam? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat figur 9 itu digelari wali songo? Kalau toh Anda cerdas harus begitu. Itu kan tidak ada yang mengangkat. Dia membuat statement sendiri, membuat kelompok sendiri demi kepentingan. Nah, ini yang kalian harus paham. Nah, kata Wali Songo itu diambil dari substansi Islam Jawa. Islam Abuge, guru sudah menerangkan Wali Wolu Songo Tinari. Sing Jogo Kali dirubah menjadi Kali Jogo. Itu semua gubahan demi kepentingan dari masa penjajahan di era Majapahit. Bila kurang detail lagi, kalau tidak percaya, lihatlah gambar atau nama-nama di dalam Wali Songo. Itu banyak yang bergelar Raden. Raden itu keturunan raja. Artinya setelah Majapahit ini rusak, wilayah-wilayah itu dibagi. Artinya di situ ada kesekongkolan dan persekongkolan demi membagi kerajaan, membagi wilayah. Lantas bagaimana kalau seperti ini kalian tidak mengerti sehingga kalian diadu melalui kitab-kitab diatasnamakan kebenaran, diatasnamakan Islam rahmatan lil alamin, diatasnamakan itu perintah Allah. Lah itu buatan orang-orang terdahulu. Yang repot itu dari 3 negara dan banyak kepentingan dan berkembang dengan penjajah-penjajah sudah sampai sekarang ini. Para murid, para santri, semoga betul-betul video ini mampu merahmati khususnya kalian bangsa Indonesia. Jangan tercerai-berai. Sadarkan diri kalian. Kalian adalah terdogma. Guru-gurumu pun tidak tahu. Karena apa? Ini sesuatu hal yang sangat misteri. Ini sesuatu yang memang disabda, yang ditutup oleh leluhur kita sendiri. Membuka ini pun dibutuhkan kemampuan dan dibutuhkan sesuatu hal yang lebih dari rata-rata manusia. Karena faktornya sangat hal-hal seperti itu. Mengapa ini terjadi? Dibuka oleh guru pada tahun-tahun ini. Semua pun sudah disabdakan dan sudah dituliskan oleh leluhur. Kelak dalam kerusakan manusia, kalian akan mendapatkan bimbingan dan tuntunan itu. Dan itu memang sudah sabda.
Dan aku selaku gurumu hanya penyambung lidah, aku hanya penyampai, aku tidak ada kepentingan yang lain. Aku hanya melihat kalian kasihan saling bermusuhan, negaramu rusak, negaramu dihancurkan orang lain. Para murid, para santri, lantas bagaimana guru kalau seperti ini? Tinggal negara mau sadar atau tidak. Negara mau menyadari atau tidak. Khususnya kalian umat dan bangsa. Mau menyampaikan video ini kepada bangsa dan negaramu? Tidak. Kalau tidak mau, kalian diadu domba dengan negara lain. Sehingga kalian tidak bisa mengenyam kemakmuran, kenikmatan di bumi Pancasila ini. Para murid, para santri, belum ini kalau diulas oleh guru begitu sakitnya ya. Coba Anda ilustrasikan pada masa lampau ada kerajaan yang besar, rakyatnya makmur, kehidupannya gemah ripah lojinawi, kerajaannya dirusak gara-gara ada fitnah. Lantas kerajaannya rusak. Bisa Anda membayangkan enggak? Rakyatnya kemana? Orang-orang tua kita kemana pada waktu itu? Dan anak-anak kecil setelah pemerintahnya dihancurkan. Rakyatnya kemana? Susahnya bukan di Palang, para pemirsa. Orang tua kita kehilangan jejak. Mau transaksi tidak bisa. Di sana dimusuhi, di sana dimusuhi. Karena sistem yang sudah akurat dirusak, hancur total. Jangan sampai negara kesatuan Republik Indonesia dirusak hal-hal seperti itu. Susahnya bukan dimain para murid, para santri, para pemirsa. Maka dari sejarah itulah seluruh orang-orang tua kita setelah Mojopahit kerajaan ini rusak. Semua menanti kedatangan sebagai penuntun untuk mengembalikan kepada kita yang benar. Coba Anda bisa membayangkan bagaimana kalau sistem itu rusak, uang tidak laku. Barang yang dibutuhkan tidak ada karena kerajaannya rusak. Lantas apa dampaknya para murid, para santri? Jutaan leluhur kita susah. Dia menunggu di era sekarang untuk disampaikan kebenaran. Berapa miliar leluhur kita yang sudah meninggal menunggu apa yang aku sampaikan ini. Maka sejak masa lampau sudah disampaikan. Kelak suatu saat bumi Pancasila akan aku kembalikan kepada peradabannya. Itu kan sudah disabdakan oleh leluhurmu. Aku hanya penyampai. Itulah para murid, para santri. Semoga video ini mampu mencerahkan khususnya kalian. Dan sebagai nasihat kalian bangsa manusia. Ini memang sesuatu hal yang tidak baik. Tapi tetap aku sampaikan. Tahukah kalian bagi orang-orang yang merusak sistem, yang merusak peranatan, yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Termasuk di situ yang disebut Wali Songo. Tahukah Anda sekarang posisinya ruh jiwanya di mana? Subhanallah, bila kalian tahu pun tidak mampu melihat keadaan susahnya di sana bagaimana. Itulah guru melalui video ini menyampaikan. Hidup di dunia jangan sekali-sekali mengatasnamakan Tuhan demi membodohi manusia. Manusia yang kau gelari seakan-akan itu wali. Sampai ini hari 2023 Masehi. Jiwanya tidak ada hikmah di sana. Lantas bagaimana kemarin-kemarin Anda yang mengharap ridho syafaatnya? Sedangkan beliau-beliau di sana atas kesalahannya itu belum terampuni sampai ini hari. Nasihat guru di dunia ini, lakukan yang terbaik. Jadilah manusia yang jujur. Bila salah, akui kesalahanmu. Kelak kehidupan di sana kita akan mendapatkan ampunan. Kalau di dunia sesuatu yang salah kau bolak-balik, yang benar kau rekayasa. Tetap wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun kalian mempertanggungjawabkan kepada dirimu sendiri, bukan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu kalian yang harus camkan dalam kehidupan di alam dunia ini. Para murid, para santri, melalui video ini guru menegaskan, janganlah terdogma atas nama wali-wali dan waliullah. Kalian tidak paham, itu statement.
agar mempengaruhi manusia mengharapkan derajat lil muttaqin. Digambarkan ada figur-figur yang disebut waliullah, sehingga kalian terdogma oleh ajaran itu. Dipahamkan oleh guru melalui video ini. Yang disebut wali itu bahasa bukan wakilnya Tuhan ya. Wali itu yang mengawali atau yang memulai. Bukan digambarkan sosok manusia mewakili Sang Maha Pencipta, bukan. Sang Maha Kuasa, Sang Azza wa Jalla mengatur galaksi bumi seisinya tanpa dibantu makhluknya. Yang disebut wali songo itulah yang pencetus dikatakan wali agama. Itulah yang menyusun strategi agama demi kepentingan dari 3 kelompok itu. Lantas bagaimana di era-era sekarang kalian sowan silaturahmi di sana-sana, katanya itu waliullah, itu waliullah. Di era sekarang kalian yang anak muda ingin mendapatkan derajat muttaqin, berguru kepada sosok yang dikatakan di situ ada walinya Allah, itu ada walinya Allah. Itu sesuatu kesalahan yang mutlak bagi peradaban bangsa manusia. Itulah kesalahan memahami cerita-cerita sehingga kalian terilusi oleh pikiranmu, mengasumsikan sesuatu wali. Kalau toh tidak percaya, buktikan orang-orang yang kau yakinin, yang kau katakan itu wali Allah. Buktikan dia mempunyai kemampuan apa. No way, tidak akan mempunyai kemampuan apa-apa. Sesungguhnya orang-orang itu adalah orang-orang pemalas. Orang yang tidak mempunyai skill. Dia mengatasnamakan diri walinya Tuhan. Dia hanya bisa berbahasa Arab. Dia memberi jompa-jampi, menipu hartamu. Buktikan kalau tidak percaya, mempunyai kemampuan apa. Kalau toh hanya sulap mengeluarkan benda-benda dari bumi. Orang Jawa sejak kecil sudah diajarkan. Lantas bagaimana guru kalau sudah begini? Nah, begitulah rusaknya peradaban di era sekarang. Kalau toh Anda kurang lebih detail tentang yang disebut waliullah alaihissalam. Bukan aku menyombongkan diri. Aku sejak kecil dibina oleh beliau. Sultani Aulia. Dibina oleh the bestnya beliau. Pakar makrifat Mbah Musa Jenar. Saya paham yang disebut wali bukan seperti yang Anda gambarkan. Yang dekat dengan Tuhan, bukan. Wali itu orang yang mengerti. Mengerti itu bukan berarti berbahasa Arab. Wali itu mengerti kehidupan yang disebut ilmu sangkan paraning dumati. Manusia yang berkomitmen kepada kehidupan. Yang mengasihi dan menolong sesama manusia. Tidak ada tendensi antar agama. Tidak ada tendensi tentang rupiah. Lah kalau wali kalian berbahasa Arab, itu sudah salah. Itulah para murid, para santri tentang bahasa-bahasa pahami betul-betul. Diulas dan diuji kapasitas Anda kalau toh mengerti tentang bahasa-bahasa Quran. Bagaimana kalau ada bahasa, kalian kan menggambarkan satu contoh. Ramadan sudah diterangkan guru, itu bahasa Arab. Ya ayyuhalladzina amanu, iya kan? Kau tafsiri orang yang beriman. Kalau toh itu aman, itu ya bahasa Jawa aman. Aman itu maksudnya nyantai. Nyantai selamat, ditafsiri iman. Saya coba kalau digubah, ditambahi ya. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang yang aman. Di situ ada kalimat wa ing welakasi, welakase. Wa anta timunia apa? Walakasi wa anta timunia al-mundutia. Kalau kalian tidak tahu bahasa ini, kok kira itu bahasa Arab? Walakasi itu bahasa Jawa kuno.
itu welakas. Welakas itu artinya sekarang itu kijang atau kancil. Timunia itu timun. Mundutia itu mundut. Mundut itu nyolong. Lah kalau si kancil mencuri timun. Lah kalau itu kok pakai sebagai agama. Ini kan konyol para pemirsa. Lah kalau kalian dari kalimat ini, dari sastra ini cerita bahasa, kalian buat agama, lah nanti kan timun seluruh Indonesia, seluruh dunia itu kan haram. Mengapa guru? Itu hasil pencuriannya si kancil. Nanti pelihara kancil nanti najis. Karena kancil suka mencuri. Lah ini kan gila ini. Nah inilah para murid, para santri. Kalau kalian tidak mengerti sejarah bahasa dulu, sama kan seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan lagu. Dosa ngangsasi aku diemban dening ibuku ing madaharan lho. Nalika iku aku isih disawang, bapak ibuku isih gondelan. Lah ini kau buat aturan, kau buat agama yang tidak berpuasa, kau hukumi dosa. Yang tidak berpuasa, kau laporkan negara, kau penjarakan. Lah ini kan gila dunia ini. Lah kalau Altimunia ini saya buat agama baru, seluruh timun ini kan haram. Subhanallah, bagaimana kecerdasan kalian bangsa manusia? Sebatas inikah kemampuan kalian sebagai bangsa pribumi Pancasila? Leluhurmu manusia pilihan sang dewa. Mengapa kalian buta seperti ini? Semoga video ini mampu mencerahkan kalian, khususnya bangsa Republik Indonesia. Rukun damailah, sadarkan dirimu, kalian terjerumus. Lantas kalau toh kalian sudah mengerti hal-hal seperti ini, di dalil-dalil, di hukum-hukum sudah diterangkan. Melakukan sesuatu hal yang tidak berguna, itu hukumnya. Melakukan sesuatu hal yang sia-sia, kalian sudah tahu hukumnya dalam agama kita. Itulah perbuatan syaitan. Lantas yang kalian lakukan, itu tuntunan atau pekerjaan siapa? Para murid, para santri, dan seluruh elemen bangsa dan negara. Tolong dipahami, dikaji pemahaman ini. Agar kalian rukun, tidak terjerumus negaramu dalam keadaan yang tidak baik-baik. Orang dari luar sana ingin menguasai negaramu, dan kalian diadu domba di dalam negaramu sendiri. Sehingga kalian tidak akan pernah mendapatkan kemakmuran dan kedamaian di bumimu. Semoga video ini mampu merahmati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.